يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin, hadir wa iyyakum. Pertama yang paling utama, marilah kita senantiasa basahi lidah kita, hati kita, pikiran kita dengan menyebut asmanya Allah. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Tuhan kita semuanya yang tidak ada ilahnya, yang wajib disembah di dalam wujudnya, di dalam haknya illallah, kecuali Allah, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dari pagi kita semuanya bangun daripada latihan, daripada tidur kita masih bisa melihat ibunda kita, ayahanda kita, adik kakak keluarga kita, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ujung rambut sampai kaki kita, sungguh kita merasakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik semuanya, maka anakku semuanya, sekarang kita semua sedang menghadap Allah. Dari ujung rambut sampai kaki kita sedang menghadap Allah. Maka jadikan pandangan ini merupakan pandangan yang terbaik untuk menuju ridhonya Allah. Maka jadikan telinga ini merupakan telinga yang terbaik untuk menuju daripada ridhonya Allah, dari ujung sampai kaki. Jangan sampai ketika kita sedang beribadah kepada Allah, menghadap Allah, tetapi kalian semuanya masih sibuk dengan gadget kalian. Kalian sibuk dengan dunia kalian. Padahal sedang menghadap Allah, sedang menghadapi Allah saja, Allah dilupakan. Bagaimana kalau tidak menghadap Allahnya? Allahu Akbar. Maka yang di belakang, simpan semuanya gadgetnya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang paling besar di atas kenikmatan adalah apa? Seorang hamba, seorang abid, kita semuanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang merasakan nikmat dari ujung sampai kaki, tapi tidak bisa menghadap Allah. Berapa banyak orang bisa melihat, tetapi matanya melihat kemaksiatan. Berapa banyak orang bisa berbicara, yang diucapkan adalah murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang dikasih kakinya dilegalkan ke tempat-tempat maksiat. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala.
nikmat masih bisa merasakan iman, nikmat masih bisa merasakan Islam, nikmat masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibadah yang sekarang kita laksanakan ada merupakan ibadah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala catat buat kita semuanya. Maka hadir wa iyyakum, salawat serta salam marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada junjungan alam baginda termulia habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh hadirnya kita di sini bisa menghadap Allah, bisa kenal Allah, bisa mengenal la ilaha illallah. Itu bukan perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia datang ke sini karena cinta daripada Allah. Artinya datang ke sini ada merupakan perjuangan Rasulullah, bukannya perjuangan bagaimana Rasulullah kenalkan kita dengan Allah saja, tapi nyawa taruhannya, tetesan darah buat kita semuanya supaya umat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling kaya raya di kalangan Arab, apalagi ketika menikah dengan Siti Khadijah. Kekayaannya itu persembahkan buat umat, persembahkan buat kita semuanya, buat para sahabat, supaya apa? Kenal dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita bisa duduk dengan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang waktu yang terbaik adalah waktu yang sambung kepada Rasulullah SAW. Sungguh rahmat Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kenapa sepertiga malam terakhir merupakan rahmat Allah turun? Karena sungguhnya sepertiga malam terakhir merupakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau saja Rasulullah dilahirkan jam 12 sekarang, maka waktu yang paling mustajabah rahmat Allah turun, maka sekarang jam 12 sekarang. Tapi kalau Rasulullah SAW dilahirkan sepertiga malam terakhir, maka waktu mustajabah adalah sepertiga malam terakhir. Maka mengadulah kepada Allah sepertiga malam terakhir. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Mohonlah apa yang kalian cita-citakan kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Tempat yang terbaik semuanya tempat baik, tetapi ada tempat yang dimulakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menangis merintih kepada Allah 450 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, diampuni. Itu pun di mana? Di Mekah. Kenapa harus ke Mekah? Mekah merupakan lahir Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam ketika diampuni diberkati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berkat daripada salawat. Bahkan sekarang Al-Fakir, Bapak sedang menyampaikan daripada khatib, menyampaikan tausiahnya, ceramahnya tanpa membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak sah. Bahkan ketika sholat sampai menangis darah pun kita semuanya berdoa kepada Allah. Sholat sampai kita semuanya bengkak, tidak membaca sholawat, tidak sah sholat kita. Artinya apa? Begitu mulianya asma Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita semuanya, di pikiran kita yang ada adalah Nabi Muhammad, di hati kita yang adalah Nabi Muhammad, gerak diri kita yang ada adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayahandanya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berumur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibundanya. Artinya apa? Nabi Muhammad yang pantas mendidik adalah bukan ayah ibundanya. Yang pantas mendidik Nabi Muhammad adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW adalah apa? Setiap ucapannya adalah merupakan hadis. Tidak ada ucapan yang terindah di dunia ini melainkan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara jalan yang paling baik merupakan cara jalannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada berbaringnya duduk yang terbaik merupakan berbaring duduknya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dilakukan Rasulullah, inna wahyu yuha, merupakan wahyu daripada Allah. Hadis buat kita semuanya dan anak-anakku semuanya. Sebentar lagi kita semuanya akan menghadapi daripada bulan Rabiul Awal. Bulan di mana dilahirkannya orang paling mulia, paling dicintai, ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk. Bahkan orang Yahudi, orang Kristiani, semuanya menunggu. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa orang Yahudi tidak percaya Rasulullah sebagai utusan? Percaya mereka, yakin mereka Nabi Muhammad sebagai utusan, tapi mereka tidak mau lahirnya Nabi Muhammad itu dari kalangan orang Arab, bukan daripada Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Makanya orang Yahudi sampai membangkang sampai detik ini. Orang Kristiani mereka yakin bahwasanya Nabi Muhammad Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad SAW mereka semuanya enggan, tidak mau meyakini itu semuanya. Tapi kita semuanya umat Islam meyakini. Makanya jangan engkau sia-siakan imanmu.
Gunakan kesempatanmu sebagai seorang muslim, orang beriman. Iman bukan hanya lisan, iman bukan hanya di hati saja. Saya iman, saya Islam. Tapi bagaimana tingkah lakunya, tindak tanduknya orang beriman, orang muslim. Sungguh semuanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau Rasulullah SAW berceramah seperti ini. Biasanya Rasulullah itu memegang pohon kurma. Para sahabat sangat cintanya, sangat perhatiannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat mau punya ide, punya gagasan, punya inisiatif untuk apa? Membuat mimbar podium seperti ini. Maka mereka membuatlah mimbar yang bagus, yang nyaman. Buat siapa? Buat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah dipersilahkan naik mimbar, Rasulullah pun berceramah apa yang terjadi. Ketika Nabi Muhammad SAW berceramah di atas mimbarnya, di kiri kanannya, di belakang, di depannya, ada yang menangis. Nabi Muhammad pun menoleh, siapa yang menangis? Semakin ditunggu, maka semakin kencang itu tangisannya. Maka Rasulullah berdiam. Ketika diam semakin kencang tangisannya. Diikutilah tangisan tersebut. Ternyata yang menangis siapa? Pohon kurma. Bilisannya pasir dengan pasirnya. Nabi Muhammad SAW ketika berkata kepada pohon kurma, wahai pohon, kenapa engkau menangis wahai pohon? Maka dengan pasir itu pohon berkata apa? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis ya Rasul? Ketika engkau belum dibikinkan mimbar, saya senantiasa dibelai, dipegang oleh engkau ya Rasul. Bahkan dengan jarak yang sangat dekat sekali saya mendengarkan daripada firman-firman Allah. Bagaimana nasib saya ya Rasul? Di akhirat nanti, ketika di dunia saja saya jauh dengan engkau ya Rasul, apakah sama di akhirat nanti? Engkau ada di surga, sedangkan saya jauh ya Rasul. Perhatikanlah, pohon kurma bukan umat Nabi Muhammad. Pohon kurma bukan manusia. Pohon kurma tidak punya akal, tapi ingin selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita semuanya? Kita yang sekarang menjadi umatnya, bagaimana perjuangan kita buat Nabi Muhammad? Kita yang sekarang senantiasa berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bahkan beribadah demi Allah, demi Rasulnya. Bagaimana kita semuanya? Sudahkah rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Salah satu bukti cinta rindu kepada Nabi Muhammad, perhatikan ibadah kita. Bagaimana tingkah laku kita, ibadah kita Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad, jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun Nabi Muhammad sangat luar biasa. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 10, dilihat Nabi Muhammad sedang sholat. Sepertiga kedua dari jam 10 sampai jam 2, dilihat Nabi Muhammad sedang sholat. Sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai waktu subuh, dilihat Nabi Muhammad sedang sholat. Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, engkau ini seorang Rasul, kekasih Allah, dijamin masuk surganya sama Allah, tapi ibadahnya kok gitu amat. Saya lihat engkau itu ibadahnya luar biasa sampai bengkak kakinya. Hadis ini riwayatkan. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku, maka apakah semakin bersyukur kepada Allah? Abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana dengan kita semuanya? Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, tidak dijamin masuk surga, neraka atau surga. Tapi ibadahnya bagaimana? Sedang ibadah, lalai kepada Allah. Bagaimana tidak ibadahnya? Bagaimana kita semuanya kepada orang tua kita, guru-guru kita, ibunda kita? Allahu Akbar. Maka anak-anak semuanya, Islam bukan hanya di lisan, di hati. Kerjakan keislaman muda. Islam itu artinya selamatkan jiwamu, selamatkan badanmu, selamatkan keluargamu, selamatkan diri ini, paksakan jiwa ini masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya maksud bawa orang tuamu, bawa ayah ibu bapakmu, apalagi pun tanya bapaknya kepada sholat, apalagi pun tanya ibunya kepada kenal Allah, bawa mereka semuanya ke surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa
wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa zikri wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin al-muslimin wa rasulina al-thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidil mursalin wa radallahu 'an ashabihi wa qurrati wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma qad ummat sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sif anna minal bala wal waba wal taun wal amrad wal fitani ma la yasrifuhu ghayru. Rabbi hab lana minas solihin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ma yazidkum wa yazidkumullahu akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan